Semua cowok normal pasti suka lihat cewek cantik dan seksi. Gua yakin lo juga ngerasain itu. Gua paham banget apa yang sering lo rasain waktu ngelihat sosok wanita yang cantik, senyumnya manis, dan fisiknya seksi. Ada dorongan kuat dari dalam diri lo untuk mendekat, berkorban, dan melakukan apa aja buat dia. Itu wajar bro, sangat wajar. Tapi sebagai sesama pria, gua merasa punya tanggung jawab buat ngasih tahu lo sebuah realita pahit. Di balik senyum manis dan pesona wanita yang bikin lo mabuk kepayang itu, ada sebuah mekanisme alam yang sangat dingin, rasional, dan bahkan bisa dibilang kejam. Hari ini, gue mau ngajak lo membedah fakta ini lewat lensa sains, mengambil intisari dari buku luar biasa karya Matt Ridley yang berjudul The Red Queen, Sex and the Evolution of Human Nature. Buku ini juga yang gue pakai buat bikin tes kepribadian terbaru, Momekdo versus Sang Ratu, yang bisa lo ambil di kolom komentar. Balik lagi ya bro, gue ngasih tahu ini supaya lo melek, supaya lo punya mental baja, dan gak gampang hancur cuma karena masalah percintaan. Anggap aja, ini obrolan dari abang lo sendiri yang pengen lo jadi pria sukses seutuhnya. Pernah gak lo ngerasa, sekeras apapun lo berusaha buat seorang wanita, rasanya kok selalu kurang? Lo udah kasih waktu, tenaga, bahkan uang, tapi ujung-ujungnya dia milih cowok lain yang menurut lo secara logika jauh di bawah lo. Kalau lo pernah ngalamin ini, selamat. Lo baru aja ngerasain cambukan dari evolusi alam. Buku The Red Queen ngasih tahu kita kalau kehidupan ini ibarat perlombaan tanpa garis finish dan wanita adalah juri dengan standar paling kejam di muka bumi. Mari kita bedah 10 poin utamanya. Poin pertama, mari kita bahas tentang teori Red Queen atau berlari hanya untuk tetap di tempat. Coba bayangin lo lagi lari di atas treadmill. Kalau lo diam, lo bakal kelempar ke belakang. Dan kalau lo jalan santai, lo tetap akan mundur pelan-pelan. Buat bisa tetap di posisi lo sekarang, lo harus terus berlari. Nah, Matt Ridley ngejelasin kalau di alam liar, evolusi itu nggak pernah berhenti. Makhluk hidup harus terus beradaptasi, cuma supaya nggak punah. Dalam dinamika pria dan wanita, senyum manis wanita itu ibarat umpan evolusi. Secara biologis, dia diprogram untuk terus menaikkan standar demi mendapatkan gen terbaik. Alam gak peduli seberapa baik hati lo, karena kalau lo berhenti berkembang, lo akan tereliminasi. Makanya bro, mulai detik ini berhenti merasa puas diri. Jangan pernah ngerasa aman cuma karena lo udah punya kerjaan atau pacar. Lo harus terus upgrade fisik, mental, dan finansial lo tiap hari. Jadikan kemajuan sebagai gaya hidup lo. Poin kedua, ada ketimpangan biologis yang nyata, ibarat berlian dan pasir. Coba lo bayangin, sel telur wanita itu seperti bongkahan berlian langka yang cuma diproduksi sebulan sekali. Sementara, sperma lo itu kayak pasir di pantai yang ada jutaan dan diproduksi setiap hari. Fakta biologis fundamental inilah yang bikin wanita berhak jual mahal. Sementara pria secara insting selalu mengejar. Investasi biologis wanita untuk hamil itu sangat besar. Jadi insting purbanya memaksa dia untuk menyeleksi pria dengan sangat kejam. Satu kesalahan memilih pria lemah, masa depan, keturunannya hancur. Di balik kelembutannya, insting seleksinya setajam silet untuk mencari kualitas. Tugas lo sekarang adalah memahami nilai lo di pasar percintaan. Jangan gampang ngasih validasi atau perhatian gratis ke wanita. Kalau lo mau dapetin berlian, lo nggak bisa nawar pakai harga pasir. Jadikan diri lo pria bernilai tinggi yang pantas ditukar dengan komitmennya. Poin ketiga, sadari bahwa cinta tanpa syarat itu cuma ilusi. Hubungan pria dan wanita itu sebenarnya mirip banget sama hubungan antara bank dan pengusaha. Bank bakal ngasih pinjaman dan bersikap ramah selama pengusaha itu punya bisnis yang menguntungkan dan jaminan aset yang kuat. Tapi kalau bisnisnya hancur, bank bakal langsung sita asetnya tanpa ampun. Banyak cowok yang hancur mentalnya karena kemakan film romantis dan mikir cinta wanita itu tanpa syarat. Padahal evolusi ngajarin kita kalau cinta romantik itu adalah alat tawar-menawar genetik. Wanita mencintai lo karena kondisi lo, karena keamanan, perlindungan, atau status yang bisa lo berikan. Saat syarat itu hilang, rasa hormatnya juga menguap. Jadi, terima kenyataan ini dengan lapang dada tanpa perlu baper atau marah. Berhenti mencari cinta tanpa syarat, karena itu cuma ada dari ibu ke anak laki-lakinya. Fokus aja, ngebangun syarat-syarat itu, bangun karir lo, dan jadilah pria yang bisa diandalkan. Poin keempat, kecantikan itu seringkali jadi filter yang membutakan.
Kecantikan wanita itu ibarat lampu neon biru penangkap serangga di malam hari. Serangga yang lemah akan terhipnotis, mendekat tanpa sadar, dan akhirnya mati tersengat. Tapi elang yang kuat di langit nggak akan peduli sama lampu itu. Secara evolusi, kecantikan fisik adalah sinyal biologis dari kesuburan, dan insting lo sebagai pria memang diprogram untuk merespons itu. Masalahnya, alam menggunakan kecantikan ini sebagai filter untuk menyaring pria lemah yang gampang tunduk dan jadi budak nafsunya sendiri. Wanita tahu persis hal ini, dan dia bakal langsung ilfil sama pria yang gampang dikendalikan. Mulai sekarang, latih kendali diri lo. Saat berhadapan dengan wanita secantik apapun, tetap pegang kendali emosi dan jangan biarkan logika lo mati. Sikap dingin dan elegan lo justru yang akan bikin dia penasaran. Poin kelima, ingat kalau lo nggak bersaing melawan wanita, tapi melawan pria lain. Bayangin lo lagi ikut balapan lari untuk memperebutkan piala emas. Piala itu diam saja di garis finish, jadi lo nggak bertarung melawan pialanya, melainkan mengalahkan pelari lain di lintasan. Sayangnya, banyak pria salah fokus dengan sibuk berdebat atau ngemis cinta ke wanita. Di alam liar, pejantan alfa membuktikan kekuatannya dengan mengalahkan pejantan lain. Sementara betina cuma duduk diam mengamati siapa pemenangnya untuk menyerahkan diri. Jadi, berhenti buang energi buat ngejar validasi wanita. Alihkan energi lo untuk bersaing di dunia nyata. Jadilah yang terbaik di pekerjaan bisnis atau komunitas lo. Kalau lo menang di kehidupan nyata, wanita akan datang dengan sendirinya. Poin keenam, penolakan itu sebenarnya cuma mekanisme pertahanan genetik. Coba posisikan seorang wanita itu seperti satpam di brankas bank pusat, yang tugas utamanya bukan mempersilahkan orang masuk, tapi justru menolak semua orang yang nggak punya kode akses yang benar. Kalau lo ditolak, jangan langsung merasa dunia kiamat. Matt Ridley menjelaskan bahwa betina memang dirancang secara biologis untuk bersikap menolak pada awalnya guna mencegah mereka membuang sel telur ke pria bergenetik buruk. Itu adalah default mode mereka untuk ngetes ketangguhan lo. Ubah mindset lo tentang penolakan ini, bro. Kalau ditolak, evaluasi diri dan jangan baper. Penolakan bukan berarti lo buruk. Kadang cuma berarti lo belum memenuhi standar spesifiknya atau lo kurang tebal muka. Tetap kalem, senyum, dan jalan terus karena dunia ini masih luas. Poin ketujuh, evolusi mengharuskan adanya ujian kelayakan terus-menerus. Sama kayak mobil balap, walaupun kemarin baru juara. Sebelum balapan selanjutnya, mekanik bakal tetap ngecek mesin dan mukul bannya buat mastiin semuanya kokoh. Wanita itu makhluk yang penuh dengan tes psikologis. Alasan mereka suka ngambek tiba-tiba atau mancing keributan adalah cara evolusioner untuk memastikan pria di sampingnya belum kehilangan ketajamannya. Dia mau mastiin lo masih terus berlari. Kalau lo terpancing emosi atau ngemis minta maaf padahal nggak salah, dia akan menganggap lo lemah. Kenali kapan lo sedang diuji. Jangan pernah bereaksi emosional terhadap drama. Tetap tenang, pegang prinsip lo, tanggapi dengan senyum, dan buktikan fondasi mental lo sekokoh batu karang. Poin ke-8, kita bicara soal variasi genetik dan kebosanan. Bayangin, lo punya sistem keamanan komputer terbaik, tapi bulan depan pasti ada virus baru yang bisa nembus sistem itu. Makanya, lo harus terus update antivirus lo. Dalam teori The Red Queen, seks berevolusi karena makhluk hidup butuh variasi genetik untuk mengalahkan parasit yang bermutasi. Secara insting dasar, manusia diprogram mencari hal baru demi kelangsungan hidup. Ini menjelaskan kenapa rasa bosan itu pasti akan muncul seiring berjalannya waktu dalam hubungan. Stagnasi adalah musuh utama. Solusinya, jangan jadi pria yang monoton. Lo harus punya kehidupan yang dinamis, hobi baru, target baru, dan tantangan baru. Kalau hidup lo sendiri seru dan terus berkembang, wanita di samping lo nggak akan punya ruang buat merasa bosan. Poin ke-9, pahami sindrom pemenang mengambil semuanya, kayak main monopoli. Di akhir permainan pasti cuma satu orang yang menguasai semua aset, sementara yang lain bangkrut. Evolusi itu sangat elitis dan nggak kenal pemerataan sosial. Segelintir pria di puncak piramida dengan status, sumber daya, dan gen terbaik akan mendapatkan akses ke mayoritas wanita berkualitas, sementara pria di bawah rata-rata harus memperebutkan sisanya. Fakta hipergami ini memang kejam, tapi inilah mesin penggerak peradaban. Terima aturan mainnya dan berhenti komplain soal dunia yang nggak adil.
Jadikan realita ini sebagai motivasi api buat terus memanjat piramida sosial. Bekerja dan berlatihlah lebih keras, supaya lo bisa jadi bagian dari pria teratas itu. Poin ke-10, sadari bahwa kekuatan adalah daya tarik absolut. Di tengah lautan badai yang gelap, kapal-kapal kecil akan selalu mencari mercusuar yang berdiri paling kokoh dan terang. Mercusuar nggak butuh kapal, tapi kapalnya yang butuh mercusuar buat selamat. Kesimpulan dari semua hukum evolusi ini bermuara pada siapa yang paling tangguh. Di balik pesona manisnya, wanita sebenarnya sedang mencari tempat bernaung dari kerasnya dunia, sosok pria yang gak akan hancur oleh tekanan hidup. Daya tarik paling absolut bukanlah kata-kata romantis, melainkan seberapa kuat lo menopang realita. Jadilah mercusuar itu, bro. Bangun kemandirian lo secara absolut. Saat lo kuat berdiri sendiri dengan visi hidup yang jelas, wanita justru yang akan tertarik masuk ke dalam orbit lo. Bro, gue tahu mencerna semua fakta ini gak gampang. Rasanya mungkin kayak ditampar realita. Tapi percayalah, ini adalah tamparan yang menyelamatkan. Teori The Red Queen ngajarin kita satu hukum mutlak. Dalam dunia nyata, pria tidak dilahirkan dengan nilai bawaan, pria harus membangun nilainya sendiri. Kejamnya hipergami dan seleksi alam ini bukan alasan buat lo jadi benci sama wanita. Ingat, mereka cuma mengikuti program biologis buat kelangsungan umat manusia. Tugas kita bukan menyalahkan cuaca yang buruk, tugas kita adalah membangun kapal yang kuat. Fokus ke diri lo sendiri. Olahraga yang rutin, kerja yang keras, perbaiki isi dompet lo, tajamkan otak lo, dan tenangkan mental lo. Gua yakin, pelan-pelan lo bakal ngelihat dunia percintaan. Bukan lagi sebagai medan perang yang menakutkan, tapi sekadar permainan kecil dari hidup lo yang jauh lebih besar. Gimana bro? Coba renungin. Bagian mana yang menurut lo paling nampar realita hidup lo sekarang? Kita masuk ke bagian selanjutnya. Tentang cowok-cowok kayak gimana sih yang gak bakal takluk sama cewek kayak gitu. Jenis pria pertama yang sama sekali gak bisa ditaklukkan sama wanita toksik adalah pria yang punya misi hidup yang jelas. Lo bisa ngebayangin, pria ini ibarat seorang samurai yang mendedikasikan seluruh tarikan napasnya untuk sebuah jalan pedang dan kehormatan. Kalau ada sosok penggoda yang lewat di depan matanya saat dia sedang menjaga benteng, dia nggak akan sedikit pun goyah atau sudi ninggalin posnya. Kenapa? Karena dia sadar betul bahwa misinya jauh lebih besar, lebih mulia, dan lebih penting dari sekadar kesenangan daging sesaat. Pria jenis ini melihat kehadiran seorang wanita bukan sebagai tujuan utama hidupnya, melainkan sebagai pendamping dalam perjalanan panjangnya. Kalau si wanita ini mulai bawa drama yang nggak perlu, menguras energi, dan mengacaukan fokusnya, pria ini nggak akan ragu buat menebas tali hubungannya detik itu juga. Nah, supaya lo bisa punya ketegasan kayak gini, lo wajib nemuin apa yang jadi tujuan utama hidup lo, bro. Bangun karir lo, kejar mimpi lo, atau fokus membangun karya yang lo pedulikan. Saat lo punya ambisi besar, yang lo cintai sepenuh hati, lo nggak akan punya celah waktu buat meladeni drama dari wanita toksik secantik apapun fisiknya. Selanjutnya, jenis pria kedua adalah mereka yang memiliki disiplin emosi tingkat dewa. Coba lo bayangin, karakter seorang bos mafia atau ahli strategi yang selalu tenang, dingin, dan penuh perhitungan di setiap langkahnya. Bos kayak gini nggak akan pernah meledak marah, terpancing emosi, apalagi sampai ngemis-ngemis perhatian cuma karena trik murahan dari seorang wanita. Bro, lo harus tahu kalau wanita toksik itu bertahan hidup dari menghisap reaksi emosional lo. Mereka sengaja bikin kekacauan, ngambek tanpa alasan yang logis, atau ngetes batas kesabaran lo cuma buat melihat apakah lo bisa mereka setir. Pria dengan disiplin emosi tahu persis kapan dia sedang dimanipulasi. Dia secara sadar menolak untuk terseret masuk ke dalam badai emosi si wanita. Biar lo nggak gampang disetir dan dijadiin mainan, lo harus melatih stoikisme dalam diri lo mulai sekarang. Jangan pernah biarkan suasana hati lo, kebahagiaan lo, atau harga diri lo bergantung sama validasi seorang wanita. Kalau dia mulai main drama, lo cukup diam, tatap matanya dengan tenang, dan tetap rasional. Begitu dia sadar bahwa lo adalah tembok kokoh yang nggak bisa dipancing emosinya, senjatanya akan tumpul dan racunnya nggak akan mempan. Lalu kita masuk ke jenis pria ketiga, yaitu pria yang bertindak sebagai arsitek atas batasannya sendiri. Analogi sederhananya begini bro, hidup pria ini ibarat sebuah rumah mewah dengan sistem keamanan yang berlapis. Nggak peduli seberapa rupawan tamu yang datang mengetuk pintunya, kalau tamu itu sepatunya penuh lumpur,
bawa niat buruk, dan berpotensi mengotori seisi rumah. Pintu itu nggak akan pernah dibukakan untuknya. Pria bernilai tinggi punya standar yang sangat jelas tentang perlakuan seperti apa yang bisa dia toleransi. Dia punya insting tajam untuk membedakan mana wanita yang benar-benar bisa menjadi sosok ratu yang membawa kedamaian dan mana wanita red flag yang cuma mau memanfaatkan sumber dayanya doang. Kalau seorang wanita mulai menunjukkan sikap kurang ajar, suka berbohong, atau merendahkan martabatnya, pria ini punya keberanian penuh untuk bilang tidak dan langsung membalikkan badan pergi. Mulai detik ini, tugas lo adalah membuat daftar prinsip hidup yang mutlak dan gak bisa ditawar. Lo harus berani bilang enggak. Ingat, kecantikan fisik di luar sana gak boleh jadi alasan buat lo memberikan diskon terhadap kelakuan yang buruk. Kalau dia gak bisa menghargai lo sebagai seorang pria, tunjukkan di mana letak pintu keluarnya. Jenis pria keempat adalah pria yang hidup dengan mentalitas berlimpah. Coba bayangin seorang nelayan yang sangat ahli. Dia tahu betul bahwa lautan itu sangat luas dan ikan di dalamnya nggak terhitung jumlahnya. Kalau ada satu ikan yang lolos dari kailnya, atau dia nggak sengaja menarik ikan beracun, dia nggak akan duduk menangis meratapi nasib. Dia tinggal membuang ikan beracun itu kembali ke laut dan melempar kailnya lagi dengan tenang. Pria yang kebal terhadap wanita toksik adalah pria jomblo berkualitas yang tahu betul nilai dirinya. Dia sadar bahwa pilihan di luar sana masih sangat banyak. Dia menolak keras terjebak dalam ilusi bahwa wanita manipulatif di depannya ini adalah satu-satunya sumber kebahagiaan di bumi. Untuk bisa punya mentalitas baja seperti ini, lo harus terus meningkatkan kualitas diri lo, memperluas lingkaran pergaulan lo, dan membangun jaringan yang positif. Semakin tinggi value lo sebagai laki-laki, semakin lo sadar bahwa lo memegang kendali atas pilihan lo sendiri. Lo nggak akan pernah sudi disandera oleh satu wanita yang merusak mental, karena lo tahu persis lo pantas mendapatkan pendamping yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir, jenis pria kelima, ini mungkin yang paling krusial bro. Dia adalah pria yang sudah berhasil menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Coba lo ibaratkan, hawa nafsu atau syahwat itu seperti seekor anjing buas yang lo pelihara. Kalau lo yang memegang rantainya dengan kuat, anjing itu bakal nurut, patuh, dan jadi penjaga yang baik buat lo. Tapi sebaliknya, kalau lo biarkan rantainya lepas, anjing itu bakal menyeret lo tanpa arah dan menyerang siapa saja. Banyak pria yang hidupnya hancur lebur di tangan wanita toksik bermula dari satu kelemahan fatal, yaitu ketidakmampuan mereka mengontrol otak reptilnya. Mereka terlalu mudah disetir oleh dopamin murahan dari visual yang seksi. Pria bernilai tinggi sudah selesai dengan urusan menaklukkan iblis di dalam dirinya sendiri. Karena selangkangannya tidak lagi menjadi komandan atas logikanya, maka kecantikan fisik seorang wanita langsung kehilangan kekuatan utamanya untuk memanipulasi. Biar lo bisa sampai di level kemerdekaan ini, lo harus berani mengambil langkah ekstrem untuk detoksifikasi pikiran lo bro. Jauhi tontonan-tontonan yang merusak struktur otak lo. Latih puasa dopamin dan pegang kembali kendali penuh atas pikiran sadar lo. Saat lo benar-benar merdeka dari candu visual yang merusak, lo akan mampu menilai seorang wanita dengan pikiran yang sangat jernih dan tajam. Bro, dengerin gue baik-baik. Menjadi pria 100% yang kebal dari wanita manipulatif, itu bukan berarti lo berubah jadi sosok yang membenci wanita. Bukan itu poinnya. Ini semua murni tentang melindungi aset paling berharga yang dititipkan Tuhan ke lo, yaitu energi lo, waktu lo, pikiran lo, dan masa depan lo. Di perjalanan hidup ini, lo butuh seorang pendamping sejati, seorang ratu yang bisa menjaga punggung lo dan mendukung lo saat badai datang. Lo sama sekali nggak butuh parasit cantik yang perlahan-lahan melubangi dan menenggelamkan kapal yang sedang lo bangun dengan susah payah. Gua paham. Perjalanan buat ngebentuk karakter sekuat ini butuh waktu, butuh benturan, dan butuh ketegasan. Gak apa-apa kalau di masa lalu lo pernah berbuat bodoh, pernah bucin, sampai hilang akal, atau pernah dimanfaatkan habis-habisan. Maafkan diri lo yang dulu. Jadikan semua rasa sakit itu sebagai pelajaran paling mahal yang membentuk otot mental lo hari ini. Sekarang adalah waktunya lo bangkit berdiri, ambil alih lagi setir kehidupan lo, dan jadilah pria yang punya harga diri absolut. Gimana menurut lo, bro? Dari kelima jenis karakter pria tadi, mana yang menurut lo paling menantang dan paling perlu lo latih mulai hari ini?
Coba lo tulis dan ceritain di kolom komentar, biar kita bisa saling menguatkan sebagai sesama pria yang sedang berproses, terus melangkah maju. Jangan pernah menyerah sama keadaan. Bro, kalau lo masih sering kadang ngerasa ragu atau bingung ngebaca karakter wanita yang lagi deket sama lo, apakah dia beneran layak jadi pendamping sejati, atau cuma parasit yang bakal ngancurin mental lo? Gue saranin banget lo meluangkan waktu 5 menit buat ambil tes kepribadian Momekdo versus Sang Ratu yang linknya udah gue taruh di kolom komentar di bawah. Tes ini sengaja dirancang buat ngebantu lo memetakan secara objektif insting lo dalam mendeteksi wanita red flag yang toksik dan membedakannya dari wanita green flag yang punya kualitas seorang ratu yang sesungguhnya. Ambil tesnya sekarang, biar lo punya radar yang tajam, makin melek realita, dan gak lagi buang-buang waktu, energi, serta masa depan lo di medan percintaan yang salah sasaran. Tenang aja buat ambil tesnya, lo boleh bayar semampunya. Bro, lewat pesan ini, gue cuma mau ngirim doa tulus buat lo. Semoga Sang Pencipta selalu ngasih lo pundak yang kuat dan mental sekeras baja untuk ngelewatin semua ujian hidup di luar sana. Gue doain supaya langkah lo selalu dijaga dari godaan atau niat buruk orang-orang yang cuma mau manfaatin energi lo, dan sebaliknya dibukakan jalan selebar-lebarnya menuju kemandirian finansial serta kedamaian batin. Tetap tegap berdirinya, fokus sama tujuan besar lo. Dan percayalah suatu hari nanti, proses keras lo ini akan mempertemukan lo dengan sosok ratu sejati yang benar-benar pantas buat mendampingi pria tangguh kayak lo. Salam My Video Man, semangat bro.